1. Anak-anak itu tidak berbohong. 19 September 1994. Lebih dari 60 anak di sebuah sekolah di Afrika menyaksikan sesuatu yang kelak mengubah hidup mereka. Sekitar pukul 10 pagi, para siswa sedang bermain di luar sementara para guru mengikuti rapat staf. Beberapa menit setelah waktu istirahat dimulai, perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang tidak biasa di tepi lapangan, dekat kawasan yang dipenuhi rumput tinggi dan semak berduri. Di tengah terang siang, sebuah benda berwarna perak terlihat turun dari langit dan mendarat hanya beberapa meter dari tempat mereka bermain. Laporan penampakan UFO telah menarik perhatian manusia selama beberapa generasi. Namun, kebanyakan kasus tidak memiliki saksi yang cukup meyakinkan ataupun bukti fisik. Peristiwa di Ariel School, Zimbabwe berbeda. Ini bukan kisah seorang saksi yang melihat sesuatu sendirian di tengah malam. Lebih dari 60 anak, sejumlah guru, dan kemudian sebuah komunitas terlibat dalam cerita yang terjadi di siang bolong. Anak-anak tersebut berasal dari latar budaya yang berbeda, berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan tidak semuanya memiliki tingkat paparan yang sama terhadap media barat. Cara mereka menceritakan kejadian itu, serta kemiripan dalam gambar-gambar yang mereka buat, membuat para peneliti yakin bahwa setidaknya ada suatu pengalaman nyata yang benar-benar mereka alami. Bahkan setelah menghabiskan lebih dari 6 tahun mempelajari kasus ini, sejumlah peneliti mengaku masih merinding ketika kembali melihat bukti dan kesaksian yang tersedia. Bagi mereka, satu hal terasa sulit diabaikan. Anak-anak itu tidak sedang berbohong. Bisa ceritakan secara singkat, sebutkan nama dan apa yang kamu lihat. Nathaniel Cox, apa yang kamu lihat? Saya melihat sebuah pesawat atau kapal yang mendarat di tanah. Mengapa kamu menyebutnya kapal? Apakah bentuknya terlihat? Ya, bentuknya seperti bagian atasnya panjang, lalu di bagian samping. Apa yang ada di bagian sampingnya? Ada semacam tonjolan seperti pijakan atau platform di sisinya. Apakah kamu melihat sesuatu yang lain? Ya, kami melihat sosok hitam berlari-lari di sekitar sana. 2. Pesan telepati dan dampak emosional. Menurut anak-anak yang menyaksikan kejadian tersebut, sosok yang muncul dari dekat objek itu bertubuh kecil, dengan tinggi sekitar 1 meter. Sebagian menggambarkan mereka mengenakan pakaian gelap yang sangat ketat, sementara yang lain merasa tubuh mereka sendiri tampak berwarna hitam. Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah mata mereka. Mata itu digambarkan sangat besar dan mendominasi wajah. Beberapa siswa yang lebih tua berdiri di dekat pagar sambil mengamati sosok-sosok tersebut mendekat. Salah seorang anak mengingat cara bergerak mereka yang aneh. Mereka tidak berjalan sebagaimana manusia berjalan. Sosok itu tampak seperti meluncur atau melompat ringan melintasi permukaan tanah. Bagi anak-anak tersebut, mereka merasa sedang melihat sesuatu yang jelas bukan manusia biasa. Kemudian terjadi sesuatu yang bahkan lebih sulit mereka jelaskan. Ketika pandangan mereka bertemu dengan mata makhluk itu, beberapa anak mengatakan bahwa mereka seolah tidak mampu memalingkan wajah. Tatapan mata yang besar tersebut terasa sangat kuat dan hampir seperti membuat mereka terpaku. Seorang siswi menggambarkannya seolah-olah makhluk itu sedang melihat langsung ke dalam jiwanya. Tidak ada suara yang terdengar dari sosok-sosok tersebut. Namun beberapa anak mengatakan mereka justru menerima kesan, gambaran, atau pesan langsung di dalam pikiran. Saat makhluk itu menatap mereka, sebagian saksi mengaku melihat gambaran tentang kerusakan lingkungan dan merasakan peringatan mendesak mengenai hubungan manusia dengan bumi. Seluruh peristiwa hanya berlangsung sekitar 15 menit. Kemudian, secepat kemunculannya, semuanya berakhir. Sebagian anak mengatakan objek itu menghilang tepat di depan mata mereka. Saksi lain mengira benda tersebut kembali naik ke udara. Sementara beberapa hanya mengatakan bahwa objek itu tiba-tiba sudah tidak berada di tempat pendaratannya. Ketika bel tanda berakhirnya jam istirahat berbunyi, anak-anak kembali ke kelas dalam keadaan diam, terguncang, dan tidak mengetahui bagaimana menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat. Menurut beberapa kesaksian, salah satu makhluk akhirnya berhenti tepat di depan kelompok anak tersebut. Dalam berbagai wawancara, para siswa berulang kali menekankan ukuran mata sosok itu dan mengatakan bahwa mereka hampir tidak mampu mengalihkan pandangan. Setelah kontak mata tersebut, beberapa anak mengaku menerima pesan secara telepati.
Salah seorang siswa kelas 5 mengatakan bahwa pesan itu berisi peringatan tentang sesuatu yang berbahaya yang mungkin terjadi apabila pencemaran lingkungan tidak dihentikan. Pada saat kejadian, satu-satunya orang dewasa yang berada di luar adalah penjaga kios sekolah. Ia segera kewalahan ketika puluhan anak berlari mendatanginya dengan penuh kepanikan dan berusaha menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mereka mengatakan telah melihat 3 atau 4 objek melintas di antara jaringan kabel listrik sebelum turun dan mendarat di semak-semak di luar area bermain. 3. Orang dewasa mendengar cerita dan para siswa mulai menggambar. Setelah anak-anak melaporkan kejadian tersebut, kepala sekolah meminta mereka menggambar apa yang mereka lihat. Hasilnya mengejutkan para orang dewasa. Banyak gambar menampilkan unsur yang sangat mirip. Benda bercahaya dengan permukaan seperti logam, sosok-sosok kecil di dekatnya, serta makhluk bertubuh ramping dan gelap dengan mata hitam yang lebar. Ketika kejadian berlangsung, reaksi pertama sebagian besar anak adalah panik. Banyak dari mereka berteriak dan berlari menuju kios sekolah untuk mencari tempat aman. Tidak semua siswa melihat detail yang persis sama. Namun inti cerita mereka tetap serupa. Sebuah objek perak, sosok-sosok kecil berwarna gelap atau mengenakan pakaian hitam, serta suatu momen ketika mereka merasa seolah membeku dan diliputi perasaan yang sangat kuat. Berita mengenai kejadian itu segera menyebar dan menarik perhatian penyelidik maupun peneliti. Pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah anak-anak tersebut benar-benar menyaksikan makhluk dari luar bumi? Ataukah ada penjelasan lain di balik seluruh kejadian itu? Peneliti UFO Cynthia Hinn tiba tidak lama kemudian dan menjadi salah satu orang pertama yang mendokumentasikan kasus tersebut secara menyeluruh. Ia menggambarkannya sebagai salah satu laporan UFO paling menarik pada tahun itu, bahkan mungkin dibandingkan dengan banyak tahun lainnya. Hinn merekam kesaksian dari kelompok anak yang sangat beragam, termasuk anak-anak Afrika berkulit hitam, keturunan Asia, dan warga Zimbabwe berkulit putih. Menurut pengamatannya, latar budaya memang memengaruhi cara anak-anak menafsirkan apa yang mereka lihat. Namun deskripsi dasar mereka mengenai sosok tersebut tetap menunjukkan banyak kemiripan. Beberapa anak Afrika misalnya, mengira makhluk itu menyerupai Tokoloshe, sosok mirip goblin nakal dalam tradisi masyarakat Shona dan Ndebele. Karena keyakinan budaya tersebut, sebagian dari mereka sangat takut dan mengira sosok itu mungkin akan menyakiti mereka. Setelah jam istirahat selesai, anak-anak menceritakan kejadian itu kepada guru. Pada awalnya, sebagian besar orang dewasa bersikap skeptis. Namun keesokan paginya, banyak orang tua datang ke sekolah setelah mendengar cerita penuh emosi dari anak-anak mereka di rumah. Mereka menuntut penjelasan. Dengan semakin kuatnya tekanan dari para orang tua serta keterlibatan Cynthia Hinn, pihak sekolah akhirnya meminta para siswa membuat gambar mengenai kejadian tersebut. Hasilnya kembali memperlihatkan kemiripan yang tidak biasa. Walaupun makna yang mereka berikan terhadap sosok tersebut berbeda sesuai latar budaya masing-masing, unsur visual utama, seperti objek terbang, bentuk makhluk, dan mata mereka yang mencolok terlihat sangat serupa. Menurut Hinn, perpaduan antara kesamaan visual dan perbedaan interpretasi budaya justru membuat kesaksian anak-anak terasa semakin menarik. Kalau kita melihat beberapa gambar ini, misalnya yang satu ini, sepertinya ada apa yang dia lihat pada hari Kamis, dan kemudian apa yang dia lihat pada hari Jumat. Seperti pensil di langit? Ya, mungkin seperti itu. Dan ini gambar Amber Simpson? Ya. Gambar kamu sangat menarik dan banyak orang bertanya tentangnya. Di sini bukan hanya ada satu objek utama, tetapi juga beberapa objek lain. Apakah kamu melihat semuanya turun, atau hanya melihatnya di langit? Saya melihatnya. Saya melihat benda-benda itu menghilang. Mereka naik sekitar 1 meter dari tanah, lalu tiba-tiba menghilang. Naik sekitar 1 meter, lalu menghilang. Dan sosok ini, apakah kamu juga melihatnya? Sosok itu terlihat sangat hitam dan mengilap. Hitam mengilap, seperti mengenakan pakaian hitam. Pakaian seperti apa? Apakah seperti pakaian biasa seperti yang dikenakan Pak Mac? Bagaimana kamu menggambarkan jenis pakaiannya? Saya tidak yakin. Tapi, pernahkah Anda melihat penyelam yang masuk ke laut? Ya, jadi seperti pakaian penyelam, atau seperti pakaian terusan yang ketat? Ketat. Pakaiannya sangat ketat dan mengilap. Apakah kamu bisa melihat wajahnya? Saya hanya melihat sekilas.
Jadi kamu tidak mengingat ciri-ciri wajah tertentu. Saya hanya ingat matanya cukup besar. Matanya besar. Apakah kamu takut? Sedikit. Menurutmu, apa itu? Saya tidak tahu ya, berpikir mungkin itu semacam makhluk asing dari planet lain. Jadi sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang UFO? Kamu pernah melihatnya di televisi? Ya. Apakah menurutmu hal itu memengaruhi pemikiranmu? Saya mau memikirkannya. 4. Keterlibatan Dr. John Mack. Penyelidikan Cynthia Hind segera membuat peristiwa Ariel School menarik perhatian Dr. John Mack, seorang psikiater dari Harvard sekaligus penulis pemenang Pulitzer yang dikenal karena penelitiannya mengenai perjumpaan UFO dan laporan penculikan oleh makhluk asing. Mack, yang sebelumnya pernah tampil dalam acara The Oprah Winfrey Show, terbang dari Amerika Serikat menuju Zimbabwe pada bulan November untuk mewawancarai anak-anak secara langsung. Sebagai seorang psikiater Harvard, Mack sebelumnya telah mempelajari pengalaman hampir 100 orang yang mengaku pernah melakukan kontak atau diculik oleh makhluk non-manusia. Walaupun banyak guru dan orang tua di Ariel School awalnya meragukan cerita para siswa, Mack meminta mereka untuk tidak langsung menolak kesaksian anak-anak tersebut. Salah satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah pesan mengenai kerusakan lingkungan. Tema itu serupa dengan cerita yang berulang kali ia dengar dari orang-orang lain yang mengaku mengalami perjumpaan serupa. Dari wawancaranya dengan para siswa, Mack mencatat sejumlah pola yang terus muncul. Banyak anak mengatakan mereka menerima kesan telepati mengenai kehancuran lingkungan, bahaya dari penyalahgunaan teknologi oleh manusia, serta perasaan kuat bahwa sesuatu yang benar-benar tidak biasa telah terjadi. Menurut Mack, cerita seperti ini memaksa para peneliti untuk mempertanyakan kembali batas yang terlalu kaku antara sesuatu yang dianggap nyata dan tidak nyata. Bagi anak-anak, pengalaman tersebut sama sekali tidak diragukan. Namun apakah peristiwa itu benar-benar terjadi secara fisik, sebagaimana mereka ingat, tetap menjadi pertanyaan terbuka. Mack sering berpendapat bahwa sesuatu telah memasuki dunia pengalaman mereka, meskipun sumber sebenarnya belum diketahui. Ia juga menekankan bahwa anak-anak yang diwawancarainya terlihat mampu berpikir dengan jelas, stabil secara emosional, tetapi benar-benar terganggu oleh pengalaman tersebut. Mereka tidak terlihat histeris, tidak menunjukkan pola khayalan yang berlebihan, dan tidak terdapat tanda bahwa mereka bersekongkol maupun dipengaruhi zat tertentu. Bagi Mack, hal tersebut menambah bobot kesaksian mereka. Bertahun-tahun kemudian, pada Mei 2022, sejumlah foto yang baru dipublikasikan oleh The Daily Mail kembali membangkitkan perhatian terhadap kasus Ariel School. Foto-foto tersebut diambil oleh fotografer Gunther Hofer, yang membantu Cynthia Hind selama penyelidikan awal. Gambar itu memperlihatkan bekas berbentuk seperti irisan pada tanah yang mengeras, serta bagian rumput berbentuk oval yang terlihat rata, yang diduga merupakan jejak dari objek tersebut. Pada awalnya Hofer tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun kemudian ia mengetahui bahwa sejumlah anak mengaku melihat kejadian bukan hanya pada Jumat, 16 September, tetapi juga pada Kamis, 15 September. Penampakan pertama disebut terjadi di ujung lapangan yang berlawanan. Ketika Hofer memeriksa bagian tersebut, ia akhirnya menemukan bekas-bekas tadi. Meski demikian, pertanyaan paling penting tetap belum terjawab. Jika pengalaman itu benar-benar nyata bagi anak-anak, dari mana asalnya? Apa yang sebenarnya terjadi di Ariel School, dan dari mana datangnya persepsi kuat yang dialami bersama oleh begitu banyak siswa? Itulah misteri yang harus dihadapi para peneliti. 5. Bukti mulai dicari. Penyelidikan kasus Ariel School tidak berlangsung tanpa masalah. Walaupun para siswa secara umum sepakat mengenai bagian utama kejadian, cerita pribadi mereka tidak selalu sama. Sebagian mengaku melihat objek terbang tapi tidak melihat makhluk. Yang lain mengatakan melihat sosok-sosok tersebut, tetapi tidak melihat objeknya dengan jelas. Detail mengenai apa yang mereka saksikan juga berbeda-beda. Sesuatu yang sebenarnya sering terjadi dalam kesaksian banyak saksi mata. Perbedaan yang sama terlihat dalam gambar mereka. Banyak anak menggambar benda bundar atau berbentuk cakram dengan sosok kecil bermata besar. Namun sebagian lainnya menambahkan garis-garis, tonjolan seperti platform, jendela, atau bentuk yang terlihat sangat berbeda. Meskipun terdapat banyak saksi dan wawancara dilakukan tidak lama setelah kejadian, tidak pernah ditemukan bukti fisik yang dapat diterima oleh semua pihak. Tidak ada jejak radiasi.
Tidak ditemukan pecahan material. Para penyelidik memeriksa semak-semak dan tanah di sekitar lapangan, tetapi tidak ada temuan yang mampu memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang benar-benar terlihat jelas, justru dampak pengalaman tersebut terhadap beberapa siswa. Sejumlah anak kemudian menjalani konseling. Sebagian mengalami mimpi yang terus berulang. Ada pula yang mengatakan bahwa kejadian tersebut mengubah cara mereka memandang dunia, meskipun pada saat itu, usia mereka masih sangat muda. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut menarik perhatian internasional melalui berita dan berbagai film dokumenter. Film dokumenter Ariel Phenomenon kembali mengangkat peristiwa ini dengan menggunakan rekaman lama dan wawancara baru terhadap para saksi setelah mereka dewasa. Ketika Dr. John Mack meninggal dunia pada 2004, laporan lengkapnya mengenai kejadian tersebut belum pernah selesai. Akibatnya, kasus Ariel School tetap berada di antara rasa penasaran dan ketidakpastian. Dan satu pertanyaan terus bertahan. Ketika anak-anak itu mengatakan mereka melihat UFO mendarat di Zimbabwe, apakah yang mereka lihat memang sesuatu yang benar-benar nyata? Ataukah pengalaman tersebut merupakan kombinasi ketakutan, imajinasi, atau penyebab lain? Menariknya, bahkan sebelum Cynthia Hien datang ke Ariel School untuk menyelidiki cerita para siswa, ia sebenarnya sudah mulai meneliti laporan aneh lain. Dan menurut sebagian orang, laporan sebelumnya itu mungkin memiliki hubungan dengan apa yang terjadi di sekolah. 6. Penyelidikan UFO Cynthia Hien. Pada malam 14 September 1994, banyak orang di Zimbabwe, Botswana, dan Afrika Selatan melaporkan melihat objek terang bergerak melintasi langit. Beberapa saksi menggambarkannya sebagai cahaya bercahaya kuat yang berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat. Namun bagian yang paling membuat mereka tidak tenang adalah kenyataan bahwa benda tersebut tampak bergerak tanpa mengeluarkan suara. Pada malam yang sama, suara keras tiba-tiba mengguncang beberapa wilayah Zimbabwe. Sebagian penduduk mengira terjadi ledakan atau dentuman sonik. Sementara yang lain bertanya-tanya apakah penyebabnya adalah sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Guncangannya cukup kuat untuk membuat jendela bergetar dan pintu bergoyang di wilayah yang luas. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang melaporkan telah melihat cahaya aneh melintasi langit malam. Menurut sejumlah saksi, cahaya tersebut bergerak dalam suatu pola tanpa suara, tanpa sayap, dan tanpa bagian mengilap yang memantulkan cahaya seperti sebuah pesawat. Di sekitar Danau Kariba, beberapa orang menggambarkan bentuk bercahaya panjang atau garis cahaya yang bergerak perlahan dan tidak beraturan. Pola tersebut dianggap berbeda dari meteor yang biasanya bergerak cepat dengan lintasan relatif lurus. Pada awalnya, para penyelidik mengira mungkin ada penjelasan sederhana. Laporan satelit menunjukkan bahwa tahap kedua satelit Rusia Cosmos 2292 memasuki kembali atmosfer sekitar 16 September. Penampakan terkait juga tercatat di Botswana, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Cynthia Hien mengumpulkan banyak kesaksian dari orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Walaupun penjelasan resmi mengarah kepada meteor atau satelit yang jatuh, Hien tetap meragukannya karena menurutnya cahaya itu tampak bergerak dengan cara yang tidak umum bagi sebuah meteor. Gabungan antara suara keras dan penampakan cahaya yang berlangsung cukup panjang kemudian menarik perhatian para peneliti UFO. Situasi menjadi semakin menarik karena hanya 2 hari kemudian, sebuah kejadian besar dilaporkan terjadi di Ariel School di Ruwa. Lebih dari 60 anak mengatakan mereka melihat sebuah objek berada di tanah. Karena jarak waktunya sangat dekat, sebagian peneliti berspekulasi bahwa cahaya yang muncul sebelumnya mungkin berhubungan dengan kejadian di sekolah, atau bahkan menjadi semacam pertanda sebelum peristiwa tersebut. 7. Dampak setelah kejadian dan kisah Emily Trim. Hampir 3 dekade setelah kejadian, banyak mantan siswa Ariel School masih mempertahankan apa yang mereka katakan sejak kecil. Cara orang-orang dewasa merespons mereka, apakah mempercayai atau sekadar bersedia mendengarkan, ternyata memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana kenangan tersebut membentuk kehidupan mereka. Beberapa anak lokal yang tumbuh dalam keluarga dengan tradisi spiritual yang kuat tampaknya lebih mudah menerima dan memproses pengalaman itu. Bagi mereka, melihat sesuatu yang diyakini bukan manusia dapat dihubungkan dengan cerita budaya dan keyakinan spiritual yang telah mereka kenal sejak kecil. Kerangka budaya tersebut memberikan cara lain bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi. Namun pengalaman Emily Trim berbeda.
Ayah Emily, seorang misionaris, melarang dirinya dan saudara-saudaranya membicarakan kejadian tersebut. Tidak lama setelah itu, keluarganya kembali ke Kanada. Seiring berjalannya tahun, Emily mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam hubungan pribadi dan menghadapi kilasan ingatan yang kembali berulang. Ia percaya bahwa saat kejadian, dirinya hanya berjarak beberapa kaki dari salah satu makhluk dan merasa menerima pesan tertentu selama perjumpaan itu. Kemudian, Emily menuangkan kesan tersebut ke dalam karya seni. Ia menggambarkan lukisan-lukisannya sebagai cara untuk menyampaikan apa yang dirasakannya pada hari itu. Keluarga Emily kemudian mengumumkan bahwa ia meninggal dunia pada bulan November setelah berjuang melawan kanker. Kisah dan karya seninya tetap menyentuh banyak orang yang mengikuti kesaksiannya tentang Ariel School. 8. Pengakuan seorang guru dan ramalan tentang masa depan. Dalam film dokumenter Netflix Encounters, kepala sekolah saat ini, Miss Bates, yang merupakan seorang guru di Ariel School ketika kejadian 1994 berlangsung, mengungkapkan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia simpan sendiri. Ia mengatakan percaya bahwa setelah hari tersebut, dirinya mengalami 3 perjumpaan serupa. Namun ia memilih merahasiakannya karena takut diejek. Menurut pengakuannya, menyimpan pengalaman itu selama bertahun-tahun memberikan tekanan terhadap kesehatan mentalnya. Dalam salah satu episode program BBC Witness History pada Juni 21, kasus Ariel School disebut sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah UFO. Fenomena yang dahulu disebut UFO, kini secara resmi juga banyak disebut sebagai UAP, dan laporan mengenai penampakan semacam itu terus bermunculan. Jika sosok yang sering disebut sebagai makhluk asing benar-benar ada, sebagian orang bahkan beranggapan bahwa mereka mungkin memiliki ketertarikan khusus terhadap Zimbabwe. Sebuah negara yang dikenal memiliki tradisi spiritual kuat dan banyak tokoh yang dianggap sebagai nabi atau peramal. Sejumlah tokoh spiritual terkenal di Zimbabwe mengklaim bahwa suatu hari makhluk tersebut akan memperlihatkan diri secara terbuka kepada seluruh dunia. Salah satunya adalah Dr. Ian Ndlovu, yang oleh para pengikutnya dianggap sebagai seseorang dengan ramalan yang sering menjadi kenyataan. Dalam salah satu ajarannya, ia mengatakan bahwa suatu saat setiap orang akan menyaksikan kemunculan mereka. Menurut penjelasannya, selama sekitar 2 minggu Roh Kudus telah berbicara kepada para nabi dan memberikan peringatan bahwa waktu kemunculan aneh tersebut semakin dekat. Ia bahkan mempertanyakan apakah benda-benda itu masih perlu disebut sebagai objek terbang tidak dikenal. Menurutnya, istilah tersebut pada akhirnya tidak lagi penting, karena manusia akan dapat melihatnya dengan jelas. Dr. Ndlovu telah mengulangi ramalan tersebut berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah peristiwa yang ia maksud mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk saat ini, ramalan tersebut tetap menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para pengikutnya. Dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah hal itu akan benar-benar terjadi. Ia mengajarkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari sesuatu yang akan dipilih Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diperlihatkan kepada manusia. Menurutnya, manusia telah lama bertanya, apakah ada kehidupan di luar bumi. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan Alkitab, kehidupan di luar planet kita memang ada. Dan munculan tersebut kini bagian dari It's Not True Niwa Perstainan Inyo. Ameo. C-Mine. Insiden Westall High School di Australia. Peristiwa yang memiliki sejumlah kemiripan pernah terjadi di Australia. Dalam kasus itu, sebuah UFO dilaporkan muncul di dekat sekolah dan disaksikan oleh lebih dari 100 siswa serta guru. Kejadian tersebut berlangsung pada pagi 6 April 1966. Dan menjadi salah satu penampakan massal terbesar dalam sejarah Australia. Lebih dari 50 tahun kemudian, misterinya masih belum sepenuhnya terpecahkan. Menjelang pukul 11 pagi, siswa dan guru di Westall High School, serta Westall State School, yang berada tidak jauh dari sana, melaporkan melihat sebuah objek aneh berwarna perak atau abu-abu bergerak di langit. Para saksi menggambarkannya sebagai benda berbentuk cakram atau menyerupai telur, dengan ukuran kira-kira sebesar mobil keluarga. Sebagian bahkan mengatakan warnanya memiliki sedikit semburat ungu. Objek itu bergerak melintasi kawasan sekolah sebelum turun menuju sebuah padang rumput yang dikenal sebagai Grange Reserve, wilayah terbuka yang dikelilingi pohon-pohon pinus. Banyak siswa memanjat pagar dan berlari menuju tempat yang diduga menjadi lokasi pendaratan.
Di sana, beberapa mengaku melihat satu atau lebih bagian rumput berbentuk lingkaran yang terlihat rata, seolah-olah sesuatu baru saja menyentuh permukaan tanah. Menurut sejumlah kesaksian, setelah sekitar 20 menit, objek tersebut kembali naik dan melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Beberapa saksi juga mengatakan terdapat pesawat kecil di sekitar wilayah tersebut pada waktu yang sama. Setelah kejadian, sejumlah mantan siswa mengingat bahwa para guru dengan cepat meminta mereka agar tidak membicarakan apa yang telah mereka lihat. Sebagian juga mengingat kemunculan orang-orang berseragam di dekat padang rumput. Hal itu semakin menambah kesan bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan. Tidak pernah ada penjelasan resmi yang benar-benar menyelesaikan kasus tersebut. Cerita Westall perlahan menghilang dari perhatian publik sampai puluhan tahun kemudian, ketika para peneliti dan mantan siswa kembali mulai membicarakannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghubungkan penampakan tersebut dengan aktivitas pesawat atau balon cuaca. Namun, tidak ada penyebab yang berhasil dikonfirmasi secara pasti. Karena itu, kasus Westall tetap menjadi salah satu peristiwa UFO dengan jumlah saksi terbanyak sekaligus salah satu yang paling diperdebatkan di Australia. 10. Di mana para saksi berada sekarang? Kini banyak saksi Ariel School telah berusia akhir 30-an hingga awal 40-an. Mereka menjalani berbagai jenis pekerjaan, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan yang terasa sangat jauh dari pagi di bulan September 1994 itu. Namun pengalaman tersebut masih memiliki pengaruh terhadap identitas dan cara mereka melihat dunia. Sebagian menjadi pendukung isu lingkungan karena tergerak oleh pesan yang mereka yakini diterima ketika masih kecil. Yang lain memilih karier di bidang sains dan teknologi, dengan keinginan untuk lebih memahami alam semesta serta posisi manusia di dalamnya. Beberapa lainnya harus menghadapi beban psikologis karena mengalami sesuatu yang membuat mereka merasa berbeda dari orang lain, dan perbedaan itu tidak selalu diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar. Film dokumenter Ariel Phenomenon yang dirilis beberapa tahun terakhir mempertemukan kembali sejumlah saksi untuk pertama kalinya setelah beberapa dekade. Pertemuan tersebut penuh emosi. Mereka yang dahulu masih anak-anak kini kembali bertemu sebagai orang dewasa, dipersatukan oleh sebuah pengalaman yang telah ikut membentuk masa kecil mereka. Ketika mereka kembali menceritakan ingatan masing-masing dan menunjukkan bagaimana unsur utama cerita tetap konsisten setelah sekian lama, terlihat betapa kuat dampak dari apapun yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Meninggalnya Emily Trim pada bulan November juga menjadi kehilangan besar bagi komunitas peneliti UFO dan teman-temannya sesama saksi Ariel School. Karya seni Emily, yang ia sebut sebagai representasi visual dari pesan yang diyakininya telah diterima, menjadi bagian penting dari peninggalannya. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan kehancuran lingkungan, kebangkitan spiritual, serta rapuhnya kehidupan di bumi. Tema-tema itu mencerminkan peringatan yang Emily percaya diterimanya ketika masih seorang anak.